Timnas Indonesia tiba di Jakarta pada Minggu malam usai menjalani pemusatan latihan di Bali. Skuad asuhan pelatih Patrick Kluivert, saudara, tiba di hotel di kawasan Senayan dan disambut supporter yang sudah menunggu. Sebanyak 29 pemain bergabung untuk melanjutkan latihan di Jakarta jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Tiongkok dan Jepang. Martin Paes akan menyusul bergabung kemudian, di mana manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan Timnas akan melanjutkan sejumlah program latihan di Jakarta. Seperti biasa kami sudah ada jadwal latihan ya, selama di Jakarta ini tidak tidak mendadak ada, tapi itu sudah dijadwalkan dari dulu, dari kemarin-kemarin, dan semua sudah disepakati oleh tim kepelatihan sehingga tinggal dilaksanakan saja. Latihan besok. Setelah melakukan pemusatan latihan di Bali jelang putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda akan bersiap menghadapi Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 5 Juni dan Jepang 10 Juni mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menilai pengalaman yang dimiliki para pemain serta persiapan yang matang selama pemusatan latihan, pihaknya percaya diri menghadapi Tiongkok. Kluivert juga mengaku telah mengatur strategi dan menyesuaikan komposisi pemain, termasuk mempelajari pola permainan tim lawan. We discussed a lot regarding China, of course. We analyzed China very good. Unfortunately, that we didn't have the result that we wanted. I was not there, unfortunately, but now it's a new game at home. We have the confidence. We structured the team very good. We studied very good, so I'm confident that we can have a very good result against China. Pada pemusatan latihan di Bali, Timnas fokus pada strategi, penguasaan bola, dan kondisi fisik pemain jelang pertandingan nanti. Tim Liputan, Kompas TV, Bali. Jelang melawan Tiongkok, pemain Timnas Indonesia yang bermain di FC Copenhagen, Denmark, Kevin Dix telah tiba di Jakarta. Kevin Dix akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu siang, saudara. Pemain FC Copenhagen ini tiba bersama anak dan istrinya. Dix akan langsung bergabung dengan pemain Timnas lainnya di Jakarta, di mana sebelumnya Kevin Dix tak bergabung dalam pemusatan latihan di Bali karena masih harus membela FC Copenhagen pada 29 Mei kemarin. Di laga itu pula, Kevin Dix membawa timnya menjuarai Piala Denmark usai mengalahkan Silkeborg 3 gol tanpa balas. Ada juga cerita menarik dari kecintaannya terhadap Timnas yang membuat supporter rela merogoh kocek hingga belasan juta rupiah demi bertemu dengan mendapatkan foto dengan pemain idolanya. Caranya adalah dengan menginap di hotel yang sama dengan Timnas. Banyak hal yang dilakukan supporter Indonesia untuk lebih dekat dengan pemain Timnas. Tak sekedar menyaksikan JIJS dan kawan-kawan latihan, mereka ingin lebih dekat dengan mendapatkan foto serta tanda tangan. Hal ini yang dilakukan salah satu supporter, Heri Istiawan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Heri sengaja datang ke Bali dengan mengendarai sepeda motor. Ia menginap di hotel yang sama dengan skuad Garuda selama 3 hari dan mengeluarkan dana sekitar 12 juta rupiah. Usahanya tak sia-sia. Heri berhasil bertemu dan meminta tanda tangan pemain Timnas. Wah, perjuangannya sampai libur-libur kerja ya demi sampai nginep di sini 3 hari demi Timnas. Terus ya alhamdulillah dapat banyak ya. Tanda tangannya semua dapat. Dari semua pemain, Bang J juga semua nih, banyak lah koleksi untuk pribadi. Wah lumayan, satu harinya 3,4 ya, jadi totalnya lumayan lah. Dengan usahanya, seluruh tanda tangan pemain berhasil didapatnya di 4 jersey yang dibawanya. Nandang Astika, Kompas TV, Denpasar, Bali.
3 hari lagi kita akan menyaksikan laga Timnas Garuda melawan Timnas Tiongkok di Stadion Gelora Bung Karno. Lantas seperti apa agenda hari ini? Kita ikuti laporan jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juga Denny Yosua. Ariel, boleh dijelaskan bagaimana agenda persiapan Timnas Garuda hari ini? Mengingat hari Kamis nanti mereka akan bertanding melawan Timnas Tiongkok. Ya, Edwin dan saudara, memang Timnas Indonesia pada hari ini direncanakan akan melakukan latihan yang berada di Jakarta. Karena memang sebelumnya Timnas Indonesia sudah melakukan pemusatan latihan mulai bulan Mei lalu yang berada di Bali. Dan kemudian pada malam hari Minggu lalu sudah datang menuju Jakarta sebanyak 29 pemain dengan Kevin Dix, dan hari ini juga nantinya akan diperkirakan yaitu penjaga gawang Martin Paes akan hadir, dan sekitar 30 pemain nantinya akan dibawa untuk melakukan latihan persiapan melawan Timnas Tiongkok pada tanggal 5 Juni mendatang. Dan memang Timnas Indonesia pada kali ini dikatakan oleh manajer Timnas Indonesia yaitu Sumarji mengatakan bahwa para pemain sudah dalam keadaan fit dan mereka sudah memiliki kesiapan penuh untuk melawan Timnas Tiongkok pada 5 Juni mendatang. Dan selain itu juga Sumarji mengatakan bahwa fokusnya pada melawan Timnas Tiongkok pada 5 Juni ini mereka akan berharap bahwa meyakinkan bahwa akan mendapatkan 3 poin. Selain itu juga memang dikatakan bahwa sebelumnya ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain melawan Timnas Tiongkok. Di antara lainnya adalah penjaga gawang seperti Martin Paes yang dimana ia mendapati akumulasi kartu kuning, sehingga memang ini direncanakan nantinya ada beberapa nama seperti Nadeo, kemudian juga ada Emil yang nantinya akan menjadi laga terbaik mungkin untuk si Emil ini untuk membuktikan bahwa dia layak untuk bermain di Timnas Indonesia. Kemudian selain itu juga seperti ada Marcelino yang dikatakan bahwa ia juga harus absen dalam laga Timnas Indonesia melawan Tiongkok, dan kemungkinan akan ada beberapa nama yang akan menggantikan dari Marcelino seperti Egy, kemudian juga Yakob, dan beberapa nama lainnya seperti Stefano. Dan selain itu juga seperti Eliano yang dikatakan bahwa ia harus izin dalam laga melawan Tiongkok karena harus menemani dari sang istri yang akan melakukan persalinan. Dan selain itu juga memang dikatakan bahwa dari Patrick Kluivert sudah yakin dan bersiap dengan para pemainnya untuk melakukan laga melawan Tiongkok yang akan berlangsung pada tanggal 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Memang jika dilihat hingga saat ini Indonesia berada pada urutan keempat dalam grup C zona kualifikasi zona Asia, yang dimana pada urutan pertama yaitu diduduki oleh Jepang dengan posisi sebesar 20 poin, lalu kemudian juga untuk peringkat kedua ada Australia sebesar 13 poin, dan kemudian Arab Saudi sebesar 10 poin. Untuk Indonesia sendiri memegang poin sebesar 9 poin, dan kemudian untuk Cina atau Tiongkok dan Bahrain mereka masing-masing memiliki poin sebesar 6 poin. Hal ini membuat Indonesia harus menang merebut 3 poin atas Tiongkok agar Timnas Indonesia berhasil atau mengamankan tiket menuju putaran keempat yang akan berlangsung nantinya. Edwin. Baik, Ariel. Ada beberapa penyesuaian dari tim, ada yang tidak bisa ikut dalam pertandingan, tapi juga ada peluang baru terciptanya strategi dengan adanya pemain yang sebelumnya ada di bench untuk kembali bermain di lapangan. Harapannya memang lewat latihan hari ini nanti akan kami update kembali informasi lengkapnya kepada Anda, Ariel dan juga Denny. Tapi harapannya pasti capaian terbaik dan juga maksimal dari Timnas Indonesia di laga Kamis mendatang. Terima kasih banyak atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan Denny Yosua melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Saudara, Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat 4 klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dengan poin 9. Calon lawan berikutnya Tiongkok di posisi terakhir dengan 6 poin, sama dengan Bahrain di tempat kelima. Di atas Timnas ada Arab Saudi, Australia, dan di puncak klasemen ada Jepang. Jika Timnas ingin lolos langsung ke Piala Dunia, mereka harus menduduki peringkat 1 dan 2 Grup C. Caranya, Timnas harus menang di 2 pertandingan terakhir melawan Tiongkok dan Jepang sehingga menambah 6 poin. Namun, itu pun dengan catatan, Australia hanya dapat 2 poin dari 2 pertandingan sisa, dan Arab Saudi hanya mendapat 3 poin. Skenario lain adalah Timnas melaju ke putaran 4 kualifikasi, saudara. Syaratnya adalah Timnas harus berada di peringkat 3 atau 4 Grup C. Untuk mencapai peringkat 3 atau 4 ini, kemenangan atas Tiongkok menjadi harga mati.
Dengan tambahan 3 poin, sulit bagi Tiongkok dan Bahrain untuk mengejar Garuda Indonesia. Saudara, informasi tadi menutup Kompas Pagi hari ini. Saya Nanda Aprilia. Dan saya Twincan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.